بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di satu majelis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah, dan di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian Ramadan yang keempat di bulan Ramadan ini, kita akan membahas satu hal penting di dalam keberagamaan Islam, yaitu tentang makna dari kata fitri yang ada di dalam kalimat Idul Fitr. Dalam waktu dekat insya Allah, mungkin sekitar 5 hari ke depan, kita akan mendapatkan satu peristiwa penting di dalam kehidupan keberagaman kita, satu hari yang disebut dengan hari raya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan festival, di mana kita merayakan hari tersebut yang disebut dengan Idul Fitri. Kata Id itu dalam bahasa Arab maknanya atau diambil dari kata ada ya'udu audan, kembali, atau sesuatu yang bersifat berulang-ulang. Maka dari kata itu muncul kata adah, kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang lalu disepakati, maka menjadi satu ketetapan, al-adah. Nah, kata yang kedua adalah al-fitri. Kata al-fitri itu diambil dari fatara. Kata fatara itu dalam bahasa Arab maknanya banyak. Salah satu maknanya adalah menciptakan. Tapi dalam kata fitri atau fatara lalu memunculkan kata fitri atau fitrah, itu dalam bahasa Arab ada muatannya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang berbeda dengan bahasa lain, karena dalam bahasa Arab itu ada makna. Sebagai contoh misalnya kata umur. Kata umur diambil dari ain mim ra. Dari kata itu nanti akan muncul kata ya'muru, innama ya'muru masajidallah. Itu diambil dari ain mim ra. Maka dari kata itu muncul kata ta'mir, ammara yu'ammiru ta'mir, orang yang memakmurkan. Nah, dalam bahasa Arab kata umur itu maknanya banyak. Nah, di dalam bahasa Arab kata fitrah itu ada muatan yang melekat di dalam kata itu. Apa? Yang pertama adalah keindahan. Yang kedua kesucian. Maka kalau kita gabungkan kedua kalimat ini, Idul Fitri, maka maknanya adalah kembali kepada keindahan, kembali kepada kesucian. Itu makna dari kata Idul Fitri. Maka orang yang melaksanakan Idul Fitri pada dasarnya mereka kembali kepada keindahan. Yang kedua, kembali kepada kesucian dirinya. Maka orang yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan, benar-benar melaksanakannya dengan benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, maka outputnya itu takwa. Orang yang takwa itu orang yang indah, orang yang suci. Karena itu, karena dia indah dan suci, maka orang bertakwa pasti balasannya surga. Nggak mungkin tidak.
Nah, sekarang kita akan bahas ini. Keindahan dan kesucian. Kata keindahan dan kesucian ini adalah dua kata yang melekat pada sifat Allah. Salah satu atau dua kata yang melekat pada asma Allah. Apa? Maha indah. Bahasa Arabnya apa itu, Pak? Apa? Jamil. Jamil. Ajmal itu artinya lebih indah. Jamil, indah. Maka sifat Allah salah satunya adalah jamil. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, maha suci. Kalau bahasa Arabnya apa tuh? Apa tuh? Toharu bersuci. Apa? Kudus. Ya Kudus, ya Kudus. Itu kan nama Allah tuh. Nah, sementara Allah perintahkan kepada Nabi dan Nabi perintahkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kalian hendaklah berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak Allah yang terkandung dalam fitrah? Maha suci, maha indah. Berarti kita diperintahkan oleh Nabi, hendaklah kalian berakhlak dengan salah satu nama dan sifat Allah, akhlak Allah, yaitu maha suci dan maha indah. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita berakhlak dengan sifat indahnya Allah? Yang pertama, sifat maha indahnya Allah itu disebut jamil, dari kata jamal. Jamal itu keindahan. Yang indah namanya jamil. Kalau kita cari dalam Al-Quran, itu nggak disebutkan tuh sifat itu, nggak ditemukan dalam Al-Quran. Allah menyifati dirinya dengan jamil. Tapi kalau kita membuka hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah atau Nabi itu menyebutkan. Apa kata Nabi? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Jadi keindahan itu sesuatu sifat Allah dan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan oleh Rasulullah berakhlak dengan ini nih, sifat indahnya Allah. Gimana? Para ulama itu menjelaskan. Kata jamil itu bisa dibagi ke dalam dua bagian. Kata indah itu bisa dibagi ke dalam dua bagian. Ketika kita diperintahkan untuk berakhlak dengan sifat indahnya Allah, yang pertama kita harus menerapkan di dalam diri kita jamilul mazhar. Yang pertama, apa itu jamilul mazhar? Penampilan itu harus indah. Mazhar itu penampilan. Kalau kita ingin meneladani sifat jamilnya Allah, maka anggota badan kita harus memperlihatkan bekas nikmat Allah pada kita. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, innallaha yuhibbu ayyura athara ni'matihi ala abdihi. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Allah sungguh sangat cinta melihat bekas nikmat Allah itu ada pada hambanya. Maksudnya gimana? Yang pertama, badan ini yang melekat pada diri kita itu harus selalu dibersihkan. Itu satu tuh. Kenapa? Karena Allah itu suci dan Allah menyukai kebersihan. Makanya konsep kebersihan itu konsep Islam. Karena itu maka salah satu ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tohar. Bapak kalau belajar kitab fikih yang pertama kali diajari apa? Tohar. Bersuci. Bersuci itu ada bersuci secara maknawi, ada bersuci secara material. Maknawi nanti kita akan bahas. Secara material itu badan tuh, fisik. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu membersihkan badan kita. Dan itu menjadi hukum syariat. Misalnya, Bapak kalau mau sholat Jumat,
Sunnah nggak mandi? Sunnah. Kenapa kau harus mandi? Badan bersih. Kalau badan bersih nggak ganggu orang. Coba kalau seandainya Anda pulang dari kerja nggak mandi, lalu kemudian sholat berjamaah, ini mau bawa ketiak nih, bawa ketek. Allahu Akbar, ini kena AC nih, keluar itu semua. Ganggu nggak orang samping? Bagaimana kalau misalnya kita makan itu bawang putih, bawang merah tanpa dibersihkan dulu, lalu kita masuk ke masjid, pas Allahu Akbar keluar tuh, yang lain terganggu nggak tuh? Terganggu. Itu Islam tuh. Jadi bersihkan diri Anda dari kotoran dan najis. Maka kemudian disyariatkan tuh mandi. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Bahkan ada mandi mubah. Mandi mubah itu maksudnya Anda mandi tujuannya untuk menyegarkan badan, tapi untuk kebersihan. Tapi saya anjurkan kalau Anda mandi mubah, niatkan. Bukan jadi mubah, tapi jadi sunnah. Apa? Niatkan kalau kita mandi ini tujuannya untuk ibadah. Jangan niatkan untuk supaya segar. Kalau segar jadi mubah nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan saya mandi supaya saya segar, supaya kemudian saya ibadahnya menjadi lebih rajin. Itu yang pertama. Badan dibersihin tuh. Maka jadi syariat membersihkan badan. Yang kedua, pakaian harus rapi, Pak. Itu diajarkan tuh. Misalnya apa? Rambut kalau panjang tidak bisa dijaga, dipotong. Kuku itu dipotong, ketiak dicukur, semuanya dicukur. Sunnah nggak? Sunnah tuh. Maka setiap Jumat supaya dapat pahala, setiap sebelum Jumatan atau setiap Jumat itu dipotong, dapat pahala. Apa tujuannya? Anda bersih. Kenapa? Karena kalau kuku dipotong, kalau dipotong kan bersih tuh. Kalau nggak dipotong banyak kotoran. Kuku, ketiak sama itu. Bulu ketiak, kemudian yang lainnya itu dibersihkan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah satu ketika diceritakan oleh Siti Aisyah, itu tiba-tiba ada orang di depan rumah Rasul. Orang ini nunggu Rasulullah keluar dari rumah. Siti Aisyah melihat Rasulullah di dalam rumah itu memperbaiki seluruh pakaiannya, rambutnya, semuanya itu dibersihkan sampai rambutnya dirapikan, imamahnya itu dirapikan semua. Sampai Siti Aisyah mengatakan, "Autaf aludzalika ya Rasulullah." Kenapa engkau melakukan itu wahai Rasulullah? Ditanya. Pada Rasulullah ini udah pasti masuk surga, tapi kok kenapa dia melakukan? Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala yuhibbu minal abli ayyatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah sungguh cinta kepada seorang hamba kalau dia mau ketemu saudaranya, dia berpenampilan yang indah. Apa? Dirapikan semua, pakaiannya rapi, sebagainya. Kita kan enggak, kalau ada tamu kita pakai kaos utang. Kadang-kadang masih keringetan, kadang-kadang Anda nggak pakai kaos, Pak. Tamu datang, enak nggak dilihat? Nggak enak. Kalau ada tamu datang, rapikan pakaian. Itu Rasulullah. Kenapa? Allah cinta orang kalau ketemu saudaranya itu berpenampilan rapi, indah. Makanya di bulan tanggal 1 Syawal itu kita diperintahkan oleh Rasulullah memakai pakaian yang terindah. Di bulan apa tuh? Tanggal 1 Syawal, Lebaran. Hukumnya gimana? Sunnah, dapat pahala. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Kata Hasan bin Ali, Rasulullah memerintahkan kami pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian yang terbaik yang kami punya. Yang terbaik itu yang rapi. Kalau lecek disetrika, kalau kotor dicuci, itu namanya rapi, bersih. Bukan berarti yang baru ya, yang rapi dan indah. Maksudnya apa? Yang terbaik yang kita punya. Makanya jadi tradisi dalam masyarakat kita, setiap Ramadan akhirnya orang berlomba-lomba itu beli apa tuh Pak? Baju baru.
Siapa yang untung? Pedagang untung, masyarakat untung, orang untung, semuanya. Itulah yang disebut dengan berkah Ramadan. Semua dapat keberkahan. Pedagang dapat duit, kita dapat pakaian baru, semuanya berkah. Dan itu disunahkan. Bukan sesuatu yang tidak disunahkan, itu dianjurkan kita. Bahkan dalam satu ayat diperintahkan oleh Allah, Huzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil sesuatu yang terindah, perhiasan-perhiasan kalian, termasuk pakaian-pakaian terbaik, kalau Anda masuk ke dalam masjid. Jadi kalau sholat ke masjid, pakaian yang terbaik, Pak. Jangan pakaian yang paling buruk. Ini kalau kita pergi kondangan baru yang terbaik. Tapi pas saat sholat menghadap Allah, apa yang dipakai? Seadanya. Itu balik, seharusnya nggak menghadap Allah, pakaian yang terbaik. Makanya di dalam masyarakat ada yang pakai jubah, pakai bersih, wangi-wangian dan semuanya. Hah? Ada yang pakai jas. Nanti Anda lihat pada saat hari raya rapi semua itu. Betul nggak, Pak? Ada yang pakai jubah jas. Nanti Anda lihat barisan pertama rapi itu. Kedua, ketiga pakaiannya, ada nggak pakaian-pakaian yang tidak rapi? Rata-rata rapi itu. Kok bisa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngajarin kita untuk ambil sesuatu yang indah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan cuma hari raya aja, tapi pada saat ketika hari Jumat dan sholat-sholat yang lain. Huzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan-perhiasan kamu, maksudnya pakaian-pakaian yang terbaik yang kamu miliki ketika Anda datang ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua tuh. Supaya penampilan kita indah, yang pertama badan harus bersih. Mandi terus. Karena ada, Pak, orang yang jarang mandi, Pak. Bahkan di barat itu, Pak. Di barat nih, mungkin tahu nih, Pak Haji nih. Itu kalau musim dingin jarang mandi itu, Pak. Sampai 2 hari 3 hari itu. Paling pakai parfum doang. Kenapa? Mereka menganggap enggak keringetan. Dianggap enggak keringetan, jadi enggak perlu mandi. Kita enggak. Meskipun tidak keringetan, tetap kita harus mandi. Kenapa? Karena ada kotoran-kotoran yang mungkin jadi bisa membahayakan tubuh kita. Itu syariat Islam. Kedua, rapi. Penampilan pakaian rapi. Dan yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau Anda ingin meneladani sifat indahnya Allah secara fisik, maka pakai wangi-wangian. Ta'atur, sunnah. Wangi-wangian itu. Tapi jangan wangi-wangian yang di dalamnya mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wangi-wangian itu. Kalau Anda umroh, Anda haji, biasanya kita oleh-oleh minyak wangi itu. Nah, minyak wangi itu kalau kita pakai, itu membuat wangi. Jangan minyak wangi nyong-nyong, Pak. Ini mentang-mentang minyak wangi yang bikin orang pusing tuh, Pak. Salat datang hari raya, minyaknya setengah mati, kita bisa pingsan itu ciumnya itu. Cari yang wangi, yang standarnya wangi, orang senang. Misalnya apa? Melati, apalagi bau jeruk. Pokoknya yang orang kalau cium dia senang wanginya. Jangan wangi-wangi kayak kemenyan, jangan. Itu bisa membuat orang pingsan itu. Kenapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang staf Rasulullah, dan beliau termasuk orang yang selalu membersamai Rasulullah. Kemanapun Rasul pergi, dia selalu ikut. Dan beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari kelompok sahabat, salah satunya Anas bin Malik. Setelah Abu Hurairah, Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas bin Malik dari masih kecil sudah dititip orang tuanya untuk selalu mengabdi kepada Rasul. Jadi masih kecil udah mengabdi dia. Menjadi staf khususnya Rasulullah. Makanya banyak meriwayatkan hadis. Kata Anas bin Malik, saya belum pernah mencium bau parfum yang lebih wangi dari parfumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Rasul mengajarkan kita setiap saat, setiap waktu itu harus mempunyai bau yang wangi sehingga orang senang kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW nggak pernah tertinggal menggunakan minyak wangi atau wangi-wangian. Nah, kalau kita tahu bahwa salah satu cara meneladani jamilnya Allah adalah penampilan harus rapi. Yang kedua, bukan cuma penampilan, tetapi juga
jamilul af'al. Yang pertama jamilul madhar, itu satu. Yang kedua jamilul af'al, bukan cuma penampilan tapi perbuatan harus jamil, indah. Yang itu diajarkan dalam bulan Ramadan. Apa? Yang pertama, Anda harus punya sifat kasih sayang, itu satu. Jadi rahmah. Kenapa rahmah? Karena rahmah itu adalah sifat Allah, Rahman dan Rahim. Karena rahmah itu tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada manusia. Itu rahmah. Innama di dalam Al-Quran itu disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali keberadaanmu ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang buat semua makhluk yang ada di muka bumi. Maka keberadaan Rasulullah itu memberikan rahmat bukan cuma buat orang Islam, tapi non muslim pun dapat rahmat. Bahkan semua alam semesta itu dapat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari diutusnya Rasulullah SAW. Maka Nabi pernah pada saat perang Uhud. Ini perang Uhud, perang yang begitu dahsyat selain perang Badar. Di dalam perang Uhud ini umat Islam kalah karena ada sebagian yang tidak mengikuti perintah Rasul. Kalah dia. Di dalam perang Uhud itu banyak sahabat yang meninggal, mati syahid. Maka kalau Anda misalnya ke Mekah atau melaksanakan umrah atau haji, nanti biasanya diajak ziarah ke Jabal Uhud tuh. Di situ ada makam para syuhada Uhud. Nah, salah satu paman Rasulullah yang meninggal dalam perang Uhud itu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Meninggal di perang Uhud. Umat Islam kalah. Sampai Rasulullah pelipisnya itu kena panah ini, berdarah. Apa kata umat Islam? Para sahabat kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasul, minta sama Allah supaya orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kira-kira permintaan sahabat itu masuk akal enggak, Pak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Kondisi sudah kritis, para sahabat sudah lelah, banyak yang meninggal, kalah. Rasul pun luka. Para sahabat minta kepada Rasul, itu logis. Apa jawab Rasul? Nabi mengatakan, "Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan." Aku ini tidak diutus untuk memberikan laknat. Memberikan laknat, musibah, fitnah kepada orang. Wa innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ini untuk menyampaikan kasih sayang. Jadi perang yang dilakukan oleh Rasulullah bukan tujuan menghancurkan, tapi menegakkan tauhid, mengajak mereka kepada tauhid. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau kita misalnya diangkat jadi nabi, pengikut kita minta kepada kita, kondisi sudah kritis, minta sama Allah. Kira-kira kita minta nggak sama Allah? Kita minta, ya Allah hancurkan mereka. Rasul enggak. Kenapa? Karena keberadaan Nabi itu rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah mengajarkan kita supaya punya sifat kasih sayang. Dan ini diajarkan di bulan Ramadan. Di mana? Misalnya silaturahmi, itu diajarkan. Kira-kira banyak nggak silaturahmi yang kita laksanakan bulan Ramadan? Banyak. Buka puasa bersama. Ada nggak selain bulan Ramadan kita kumpul itu Pak, pas maghrib? Nah, arisan buka, kan ini siap maghrib nih, ngumpul di masjid. Ada nggak? Nggak pernah tuh. Yang tidak kenal jadi kenal. Yang nggak pernah datang ke masjid tuh buka puasa doang. Ketemu kita, orang mana itu? Di belakang tuh, nggak pernah kelihatan tuh, jadi kelihatan tuh. Jadi rahmah muncul. Kemudian apa lagi? Sholat tarawih berjamaah 1 jam, muncul rahmat kasih sayang. Kita saling kenal, solidaritas. Nah, kalau orang saling kenal lalu muncul solidaritas, maka ada muncul sifat ingin saling membantu, ada empati dan simpati. Itu rahmah. Itu diajarkan. Maka kalau orang ada dalam hatinya rahmah, akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Saya akan berikan contoh, Pak. Ada dulu seorang perempuan
Beliau ini adalah ibunda dari salah seorang khalifah Turki Utsmani. Beliau orang kaya ya, hartanya banyak. Tapi beliau orang yang sangat dermawan. Kekayaan dia tidak membuat dirinya menjadi bakhil, tapi menjadi dermawan sekali. Apapun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan publik pasti dia biayai. Misalnya apa? Membangun jembatan, membangun sumur-sumur buat masyarakat, dan termasuk fasilitas-fasilitas lainnya. Dia bantu dengan duitnya. Satu ketika dia punya proyek membangun rumah sakit. Semuanya dibiayai dengan uangnya ini. Dan dia kemudian melakukan inspeksi, monitoring, pengawasan, diawasi. Bagaimana perkembangan dari pembangunan rumah sakit itu. Satu ketika dia lihat itu Pak, di kubangan semen yang masih basah, itu ada seekor semut. Ada di kubangan semen yang masih basah. Kira-kira semut ini bisa bergerak nggak sih? Nggak bisa bergerak Pak, semen masih basah ini. Lalu kemudian dengan kasih sayangnya, itu semut diambil Pak. Lalu kemudian diletakkan di tempat yang kering. Semut itu langsung jalan. Selamat tuh semut. Tidak lama kemudian ibunda dari Khalifah Turki Utsmani ini meninggal. Pada saat ketika meninggal banyak orang mimpi ketemu dia. Terutama para ibu-ibu mimpi ketemu dia ini. Dalam mimpinya, ingat Pak, kalau mimpi itu Allah wafatkan sementara, ruhnya berjalan. Perlu paham ya? Karena Allah katakan, Allah yatawaffakum, Allah mematikan kalian pada saat ketika tidur. Maksudnya apa? Ruhnya keluar tuh. Nanti Allah kembalikan lagi, hidup. Tapi kalau Allah nggak kembalikan lagi, terus. Nah, itu repot juga tuh. Makanya ada tuh artis, kalau dia sudah bangun kemudian tidur lagi Pak. Ada itu. Siapa orangnya? Nanti cari sendirilah. PR tuh. Ada artis takut kalau udah bangun kemudian tidur lagi. Takut keterusan. Kan banyak orang meninggal tuh keterusan. Tapi ada kematian yang terus ruhnya keluar nggak balik lagi, itu ada. Pasti itu ada. Nah, ketika ruh orang yang sudah meninggal ketemu dengan ruh orang bermimpi, itu ketemu tuh. Pasti itu ketemu, bisa ketemu. Tapi kalau kita lihat ruh dalam keadaan sadar, lihat ruh nggak mungkin, karena ruh ada di alamnya, nggak mungkin. Kecuali ruh itu bukan ruh tapi jin tuh. Maka kalau kita bilang, saya lihat orang tua saya ruhnya, enggak ada orang tua ruh. Jin itu menyerupai wajah orang tuamu untuk menyesatkan kamu itu. Hati-hati. Itu maksudnya gitu. Nah, ketemu ini mimpi dia, ketemu ibunda dari Khalifah Turki Utsmani. Mereka mimpinya sama Pak. Ada pesan berarti di situ. Apa mimpinya? Mereka melihat ibunda Khalifah Turki Utsmani ini dalam keadaan yang sangat dimuliakan, berada di permadani yang sangat indah, dikasih permata-permata dan apa ini kalau di sini dikasih? Mahkota. Mahkota yang berisi permata indah sekali, bersinar, mukanya cantik sekali. Dalam mimpi itu, para ibu-ibu bertanya, "Wahai ibunda, engkau ini dimuliakan oleh Allah. Apakah karena sedekah yang engkau berikan pada saat engkau masih hidup?" Karena dia memang ahli sedekah, dermawan sekali. Apa dia bilang? Bukan karena itu. Kalau orang kaya Pak sedekah, wajar Pak. Wajar enggak? Saya punya penghasilan 1 bulan 1 triliun. Misalnya Pak, kenyataannya enggak ada kan? Saya sumbang dari 1 triliun itu 1 miliar. Menurut Bapak besar enggak? Besar Pak. Enggak pernah ngeliat kan? Besar itu. Menurut saya kecil enggak? Kecil. Orang kaya kalau sedekah wajar lah. Yang hebat tuh kalau orang miskin sedekah. Penghasilannya 100.000 satu hari, dia sedekah 50.000. Hebat nggak tuh? Tuh hebat itu. Kalau orang kaya punya penghasilan 1 miliar, dia sedekah 100 juta, itu bukan hebat. Itu biasa. Maka ibunda ini bilang, saya diselamatkan, dimuliakan oleh Allah bukan karena itu. Kenapa? Menolong seekor semut. Menolong seekor semut.
kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menolong seekor semut dengan kasih sayang Allah. Hah? Ya, sama dengan kasus pelacur tuh. Yang mungkin bagi kita orang pelacur itu pasti masuk neraka. Tapi dalam cerita sufi, pernah dia menolong memberikan minum kepada seekor anjing, karena itulah dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih sayang itu penting. Ini diajarkan kepada hewan saja kita perlu kasih sayang, apalagi kepada jiwa manusia. Maka di bulan Ramadan itu diajarkan. Yang kedua, meneladani sifat jamilnya Allah dalam perbuatan kita harus ihsan. Ihsan itu artinya Anda melakukan kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Makanya di dalam khutbah Jumat sering tuh diucapin tuh, Allah sungguh memerintahkan kalian untuk memerintahkan keadilan dan ihsan. Nah, ihsan ini adalah salah satu perbuatan yang mencerminkan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan? Ihsan ucapan kita harus ihsan. Maksudnya apa? Anda kalau ngomong jangan nyakitin orang. Kalau ngomong jangan suka bohong. Kalau ngomong, omonglah sesuatu yang memberikan manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat, diam aja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau nggak bisa diam aja. Makanya dalam puasa itu diajar itu. Tidak dianggap berpuasa kalau lidah kita masih ucapin bohong, masih nyakitin orang lain, itu dianggap enggak puasa. Meskipun sah secara fikih, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diajarkan ihsan, omongan. Kedua, ihsan perbuatan. Ihsan perbuatan apa? Anda kalau punya harta, bantu orang. Makanya dalam bulan Ramadan diajarkan tuh, perbanyak sedekah. Rasulullah kalau di bulan Ramadan sedekahnya lebih tinggi daripada di bulan-bulan lain. Di situ diajarkan, keluarkan zakat Anda. Kenapa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan zakat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah bahas kemarin tuh. Itu bagian dari ihsan. Yang kedua, sifat kudus, Maha Suci Allah. Ini salah satu makna yang melekat di dalam kata fitrah, itu adalah kesucian. Dan kesucian itu adalah sifat Allah, kudus. Kata kudus itu disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Cuma 2 kali. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Tuh. Surat apa itu? Al-Hasyr. Ayat 23. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Malikul Quddus, yang mempunyai kekuasaan. Al-Malik, Al-Quddus, yang Maha Suci. Itu satu. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 dalam Al-Quran, ayat 1, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Malikil Quddus, yang maha penguasa dan maha suci. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita konsep benda mati yang kita dipelajari pada saat ketika di SD, SMP, SMA, ini dibantah oleh Al-Quran. Di dalam Islam tidak ada istilah benda mati, Pak. Di dalam Islam semua benda itu yang di langit dan di muka bumi yusabbihu lillah. Apa itu? Bertasbih kepada Allah. Apakah sesuatu yang bertasbih itu mati atau tidak? Tidak mati. Dia punya jiwa. Karena dia punya jiwa, maka dia hidup. Karena dia hidup, maka Anda jangan perlakukan mereka seperti benda mati. Misalnya, saya beri contoh. Kalau kita masuk ke rumah, pintu, kalau ilmu fisika kita akan mengatakan ini benda mati nih, maka terserah kita. Tetapi di dalam Islam, karena dia benda hidup, maka kita perlakukan yang baik. Kalau Anda nutup pintu, nutupnya jangan terlalu keras. Kalau punya baju, Pak, kotor ini jangan melempar-lempar aja, Pak. Letakkan secara baik. Makanya Rasulullah SAW punya pedang. Pedang, Pak.
Dikasih nama nggak? Pedangnya kasih nama nggak? Apa namanya? Zulfiqar. Dikasih nama. Sesuatu yang diberikan nama berarti ada sesuatu di situ. Maka kalau kita tahu kalau benda tidak ada benda mati, maka perlakukan seperti benda hidup. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan main tebang-tebang pohon sembarangan, dan seterusnya. Itu diajarkan di dalam Islam. Nah, kata kudus nih, ini cara meneladani sifat kudusnya Allah adalah Anda harus suci dan bersih seperti Allah. Maksudnya apa? Hati Anda harus dibersihkan. Dan ini dilaksanakan di bulan Ramadan, tazkiyatun nafs, bersihin hati, bersihin jiwa. Gimana caranya? Para ulama kita ngasih cara. Yang pertama, kalau Anda ingin bersihkan hati kita, karena orang yang bersih hatinya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntung orang yang membersihkan hatinya, dan merugi orang yang mengotori hatinya. Maka kalau kita lihat ayat ini, kalau orang hatinya bersih, maka dia pasti beruntung, sukses. Qad aflaha. Dalam bahasa Arab kata aflaha itu artinya sukses, dunia dan akhirat. Ditambah dengan qad. Kalau ada qad masuk ke fi'il madhi, aflaha ini fi'il madhi past tense. Ini qad nih, kalau masuk ke fi'il madhi, maka artinya benar-benar, nggak mungkin nggak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh orang-orang yang membersihkan hatinya pasti beruntung, nggak mungkin. Qad aflahal mu'minun, orang beriman pasti beruntung. Oke, qad aflah. Ada lagi nggak? Ada lagi yang begitu. Faqad ahlakna, kami pasti akan membinasakan. Pakai qad, pasti. Kalau pakai qad ketemu fi'il madhi ini berarti benar-benar akan, dan benar-benar terjadi dan pasti akan terjadi. Nah, kata Allah, orang yang membersihkan hati pasti beruntung. Pertanyaan, gimana caranya? Maka para ulama sufi dengan mengambil hadis-hadis Rasulullah, lalu mengambil apa yang dikatakan para ulama, itu menyusun konsep. Jadi konsep disusun. Untuk membersihkan hati ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah disebut dengan at-takhalli. At-takhalli itu artinya dari kata khala. Khala itu kosong. Maka dalam bahasa Arab tuh, kalau kita belajar bahasa Arab, WC itu disebut dengan baitul khala, tempat kita nyendiri. Anda kalau di WC berdua atau sendiri, Pak? Berdua atau sendiri di WC? Sendiri. Kalau berdua malu kita. Sendiri tuh. Nah, itu baitul khala, tempat menyendiri. Tapi kemudian jadi mirhat. Kalau di Saudi Arabia disebut daurah miyah. Daurah miyah itu seperti toilet, ada tempat duduknya, ada itu namanya daurah miyah. Daurah itu miyah itu putaran air. Miyah itu moya. Dari maun miyah. Kita sebut moya kan. Jadi moya, mana moya? Air tuh. Miyah itu dari ma. Dauratul miyah. Tempat di mana air itu berputar, maksudnya WC. Nah, takhalli itu artinya Anda kosongkan hati Anda. Hati. Kenapa hati yang perlu dikosongkan? Karena yang membuat bermasalah hidup kita nih hati kita, Pak. Hati. Maka yang pertama kali harus dibersihkan itu hati, karena hati yang menggerakkan kita. Makanya Nabi pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini bagus, saluhal jasadu kullu, maka yang lain akan bagus. Wa idza fasadat, kalau ini rusak nih, kata Nabi, fasadal jasadu kullu, maka rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu, kata Nabi, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Makanya pendidikan yang pertama yang harus kita lakukan bukan tarbiyatul jisim, bukan pendidikan fisik, tapi tarbiyatul qalbi. Ini. Karena kalau hati ini bermasalah, yang keluar bermasalah. Nanti kita akan jelaskan. Kosongkan hati dari apa? At-takhalli min amradil qulub. Mengosongkan hati dari penyakit-penyakit hati. Apa? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, 3 yang membuat orang bisa hancur di dunia ini kalau terkena penyakit hati ini. Apa? Al-hirsu wat-tama'u, al-hirsu wal kibru wal hasad. 3. Rakus, sombong,
dengki. 3 itu. Meskipun banyak penyakit-penyakit hati, tapi kalau penyakit 3 ini ada di dalam diri kita, Anda hancur. Saya nggak akan jelaskan satu persatu, Pak. Insya Allah suatu-waktu kita akan jelaskan apa itu hasad, apa itu al-hirs, apa itu al-kibr. Kita jelaskan secara detail, tapi waktu kita nggak banyak. Nah, penyakit-penyakit ini kosongkan tuh, bersihkan. Gimana caranya? Anda harus belajar caranya. Itu butuh waktu untuk mempelajari itu. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mempelajari itu. Kalau hati sudah kosong dari penyakit-penyakit hati, lalu apa yang dilakukan? Ini udah kosong nih, seperti gelas, nggak ada isinya. Udah nggak ada isinya, kosong kan? Kalau itu kosong, maka isi dengan yang baik tuh, supaya isi dengan air putih jadi putih semua. Tapi kalau gelas ini belum kosong, masih ada cendol, kopi di situ, kira-kira susah nggak membersihkan, mengisi yang bagus di situ? Susah. Misalnya ini ada kopi nih, kita taruh air putih, itu masih tetap hitam. Kenapa? Karena kopinya belum hilang. Tapi kalau kopi itu udah dihilangkan dulu nih, lalu kemudian kita isi air putih, kira-kira putih nggak bersih nggak tuh? Bersih. Maka kosongkan dulu tuh. Setelah kosong isi, maka masuk tahap kedua, namanya at-tahalli. Dari kata hilyah. Hilyah itu menghiasi, hilyah itu perhiasan. Di situ muncul kata at-tahalli, menghiasi. Yang kosong itu dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa perbuatan yang baik? Yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini isinya apa nih? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama pikiran. Ini otak nih, pikiran. Maka pikiran kita isi yang baik-baik nih, jangan yang kotor-kotor, jangan yang porno-porno, Pak, diisi yang bersih-bersih. 1. Kedua apa? Lisan. Lisan ini ucapan kita. Setiap hari kita mengucapkan, maka diganti yang baik-baik. Dan di bulan Ramadan itu diajarkan semua, Pak. Pikiran, bersihkan dari pikiran-pikiran yang kotor. Ucapan yang baik-baik. Setelah itu apa? Perbuatan, af'al. Maka perbuatan dari semuanya anggota badan kita diarahkan yang baik. Makanya kaki diarahkan ke masjid, diarahkan ke majelis ilmu, itu di bulan Ramadan diajarkan. Supaya ini rapi nih. Nah, itu mengisi. Misalnya apa? Mulut. Dulu kita sering ngatain orang, sekarang kita ganti dengan baca Quran. Kira-kira Anda baca Quran di bulan Ramadan lebih banyak nggak dibandingkan di bulan lain? Lebih banyak di mana, Pak? Ramadan, Pak. Dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran, tadarusan setiap habis tarawih. Dulu Anda nggak tadarusan setelah sholat Isya di sini? Jarang, Pak. Ini habis tarawih sampai jam 10 malam ada tadarusan. Kok bisa? Itu yang disebut dengan barokah Ramadan. Diajarkan Anda dekat dengan Quran. Isi nih lidah. Kemudian ngomong yang baik-baik itu diisi, itu menghiasi. Ketika semuanya sudah terhiasi dengan yang baik, penyakit hati sudah hilang, udah kosong, diisi dengan yang baik, akan muncul yang disebut dengan tahap ketiga. Nah, ini udah tahap tinggi. Apa? At-tajalli. Titiknya taruh di bawah. Yang pertama titik di atas, tahalli. Yang kedua enggak ada titiknya. Yang ketiga titiknya di bawah, at-tajalli. Apa itu tajalli? Tidak ada hijab antara Anda dengan Allah. Anda dekat. Kata Allah dalam hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, tapi perkataan Allah. Jadi perkataan Allah diriwayatkan oleh Rasul, namanya hadis qudsi. Tapi kalau perkataan Allah langsung disampaikan oleh Rasulullah, Allah sampaikan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada kita, itu Quran. Jadi harus bedakan. Ada hadis qudsi, ada Quran. Ada juga hadis Rasulullah, beda. Kalau hadis Rasulullah, Allah kasih kepada Rasul, Rasul bahasanya sendiri, redaksinya sendiri. Tapi kalau hadis qudsi itu langsung dari Allah, Allah diriwayatkan oleh Rasulullah. Kata Allah, "Idza taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da ma aftaratuhu alaihi." Apabila seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah, Pak. Ba'da ma aftaratuhu alaihi, setelah dia melakukan yang wajib-wajib, apa? Puasa dilaksanakan, sholat dilaksanakan, zakat dikeluarkan, dan semua yang wajib-wajib dilaksanakan. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau itu terjadi, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada orang itu, kata Allah. Kuntu, aku,
sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bi, aku akan menjadi basar, menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan jadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jadi tangan yang digunakan untuk memukul. Artinya apa? Orang itu dekat dengan Allah. Orang itu dekat dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, maka dia bisa mengetahui sesuatu sebelum terjadi, dia sudah tahu. Kenapa? Karena dekat, Allah kasih tahu. Bapak kalau dekat dengan gubernur, informasi gubernur lebih Bapak tahu ketimbang yang lain. Kata gubernur, saya akan melakukan sana nih, strukturisasi di sana akan dibangun nanti ini. Anda udah tahu tuh informasi, kasih tahu orang, di sana ini jadi mahal barang sana. Orang yang dekat dengan gubernur lebih tahu informasi. Orang yang dekat dengan Allah pasti akan dikasih tahu oleh Allah. Dikasih tahu. Maka orang kalau sudah dekat dengan Allah, maka dia menjadi wali min auliya illah. Dia akan menjadi kekasih Allah. Kalau dia jadi kasih Allah, jangan main-main dengan dia. Kalau Anda nyakiti hatinya, berarti Anda perang sama Allah. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah, barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku proklamirkan perang dengan dia. Itu kata Allah. Misalnya siapa? Allah ceritakan beberapa wali min auliyaillah dalam Al-Quran. Siapa? Misalnya Iskandar, Dzulkarnain. Sebutkan dalam surat apa itu? Surat apa? Cerita tentang Dzulkarnain. Al-Kahfi. Kalau Nabi Khidir jelas Nabi, ini wali, kasih Allah. Yang kedua, siapa diceritakan? Siti Maryam. Ini wali. Di antara perempuan-perempuan yang menjadi kekasih Allah itu Siti Maryam. Khusus satu surat dibuat, diberikan nama dengan nama Siti Maryam. Karena saking dekatnya dia dengan Allah, karena hatinya bersih, yang diisi dengan kebaikan, mulutnya bertasbih kepada Allah. Maka kata Allah melalui malaikat Jibril, ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alam. Ya Maryam, Allah telah memilih engkau, menyucikan engkau, dan memilih engkau di antara semua perempuan yang ada di muka bumi ini. Karena dia sudah jadi kekasih Allah dan pilihan Allah, maka Maryam diam aja dapat kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Dalam Al-Quran diceritakan, pada saat ketika musim panas, Allah kasih buah-buahan musim dingin. Pada saat musim dingin, Allah kasih kepada Siti Maryam buah-buahan musim panas. Maryam nggak pakai kerja, Pak. Cuma diam aja di mihrab. Allah kasih. Nabi Zakaria, pamannya dari Siti Maryam, masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, kaget. Nabi aja kaget, apalagi kita. Zakaria kaget itu. Kenapa dia kaget? Karena dia mendapati sesuatu yang aneh. Apa? Buah-buahan musim dingin di musim panas. Buah-buahan musim panas di musim dingin. Menurut logika mustahil. Ditanya, anna laki hada ya Maryam, dari mana kau peroleh ini? Apa kata Maryam? Hada min indillah. Ini semua datang dari Allah. Kalau orang dekat sama Allah, maka apapun kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dekat dengan Allah? Bersihkan hati Anda. Isi dengan yang baik-baik. Mulut selalu bertasbih kepada Allah, membaca Al-Quran. Jangan ngatain orang lain, jangan ngomongin orang lain. Semuanya bersih. Ketika bersih, maka tidak ada hijab antara engkau dengan Allah. Kalau tidak ada hijab antara engkau dengan Allah, maka Allah akan jadi kekasih Anda dan Anda jadi kasih Allah. Kalau sudah jadi kekasihnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Anda enggak perlu khawatir dengan apapun. Ini kalau kita meneladani sifat kudusnya Allah. Maka kalau disimpulkan, kata fitrah dalam Idul Fitri kembali kepada kesucian. Maksudnya apa? Perbuatan Anda, semua penampilan Anda indah, hati Anda bersih. Jadi pertama, penampilan bersih, hati bersih, penampilan indah, akhlaknya indah. Itu disebut dengan fitri. Dan itu bisa terjadi kalau Anda melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.